Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat ROM Editorial. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya kembali berbagi tutorial cara membuat poster 17 Agustus di aplikasi Canva. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Untuk langkah yang pertama, kita klik buat desain. Kemudian kita pilih menu poster. Untuk formatnya sudah ada. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita menyesuaikan background terlebih dahulu dengan cara memasukkan elemen. Di sini saya menggunakan elemen kertas. Kita langsung pilih yang pertama. Kemudian kita sesuaikan antara sudut kiri dengan sudut yang kanan. Kemudian kita posisikan di bagian tengah. Kemudian kita memasukkan elemen selanjutnya. Di sini saya menggunakan elemen kotak berwarna abu. Kemudian kita sesuaikan antara sudut dengan sudut. Kemudian kita posisikan di lapisan terakhir. Kemudian kita rubah warna menjadi merah. Kemudian kita sesuaikan warna merahnya biar agak sedikit gelap. Kemudian untuk elemen yang kedua kita posisikan dengan posisi yang semenarik mungkin. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita akan memasukkan beberapa elemen seputar 17 Agustus dengan keyword 17 Agustus. Di sini saya memasukkan elemen kembang api sesuai dengan perayaan 17 Agustus yang identik dengan kembang api. Kemudian di langkah selanjutnya kita akan memasukkan teks. Teks yang pertama sesuai dengan sub poster yang saya buat, yaitu adalah hadirilah dan ikutilah. Kemudian kita posisikan di atas. Untuk posisinya terserah sesuai dengan kreatif dan kreasi teman-teman masing-masing. Kemudian untuk jenis fontnya terserah juga sesuai dengan kebutuhan dan inovasi teman-teman masing-masing. Kemudian kita sesuaikan warnanya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan warna putih. Kemudian menggunakan efek font timbul sehingga mempercantik font yang kita gunakan. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita akan menambahkan teks kembali. Untuk menambahkan teksnya cukup simpel. Caranya bisa dengan menambahkan judul ataupun bisa dengan mengklik teks yang pertama tadi kemudian kita copy. Di sini saya menggunakan nambah judul, kemudian saya memasukkan teksnya selanjutnya. Kemudian untuk fontnya bisa disesuaikan kembali. Di sini saya menyesuaikan font sesuai dengan kreasi saya masing-masing. Di sini saya menggunakan cara cepat, yaitu adalah saya mengcopy langsung teks yang kedua tanpa pergi ke menu tambahkan teks. Cukup kopikan saja teks sebelumnya, kemudian ubah bentuk tulisannya. Oke, lanjut. Di sini saya ingin merubah warna teks yang ketiga, kemudian saya perbesar sedikit. Saya salin kembali untuk teks yang ketiga untuk menambahkan teks yang keempat.
Jadi caranya agar cepat dan mudah dalam menambahkan teks, cukup mengcopy paste teks yang sebelum-sebelumnya. Oke, untuk teks 17 Agustus saya sesuaikan ukurannya dulu, kemudian kita posisikan di tengah, kemudian kita merubah warna teks 17 Agustus agar terlihat bervariasi. Karena pada umumnya di perlombaan 7 Agustus warna yang dominan digunakan adalah warna merah dan warna putih. Kemudian untuk yang teks yang kedua tadi kita sesuaikan fontnya kembali, karena sebelumnya jaringan tidak bagus ya. Kemudian kita sesuaikan posisi teks. Kemudian kita merubah warna teks kedua menjadi warna kuning. Kemudian kita klik gaya teks. Di sini saya menggunakan teks yang timbul guna memperindah teks yang kita buat. Kemudian kita posisikan dengan posisi semenarik mungkin, atau bisa dimiringkan atau bisa diluruskan. Jadi bagi teman-teman ini hanya berupa contoh. Kemudian untuk teman-teman dapat mengkreasikan dengan kreasi masing-masing sesuai dengan teman-teman yang inginkan. Tapi di sini saya hanya memberikan sebagai contoh, sebagai sampel. Nah, pada dasarnya segala sesuatu itu kita harus meniru, kemudian kita ubah, kemudian kita terapkan. Jadi lihat, tiru, modifikasi. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan memasukkan elemen kembali. Ya, di sini saya memasukkan elemen warna merah ya. Untuk memasukkan nanti beberapa teks, kemudian kita rubah warnanya menjadi putih. Kemudian kita masukkan teks kembali. Saya akan masukkan teks. Di sini bernama instansi yang melaksanakan. Yang pertama tadi adalah judul besar, hadirilah dan ikutilah Gebiar Lomba 7 Agustus bersama instansi-instansi tertentu. Di sini saya menggunakan nama sekolah sebagai sampel. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita akan merubah teks yang barusan kita tambahkan agar terlihat lebih menarik. Kemudian kita sesuaikan jarak dari huruf dan baris dengan mengklik icon jarak di atas tadi. Kemudian untuk langkah selanjutnya, ya maaf jaringan sedikit mendelet. Jadi penampakannya kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita akan menambahkan beberapa item yang perlu kita tambahkan. Oke, bagi teman-teman ya yang ingin mendapatkan mentahan poster secara gratis, dapat mengecek link deskripsi video, karena di situ saya akan berbagi bermacam-macam mentahan 17 Agustus secara gratis. Cukup klik langsung join ke link Telegram. Kemudian langkah selanjutnya kita akan memasukkan teks kembali. Di sini saya akan memasukkan teks ataupun judul selanjutnya adalah jenis-jenis perlombaan yang ingin kita buat. Ya, untuk perlombaannya terserah teman-teman masing-masing. Tapi di sini saya menggunakan perlombaan misal balap karung, panjat pinang, dan lain sebagainya. Kita sesuaikan kembali teksnya. Di sini saya membuat waktu pelaksanaannya, tanggal berapa, jam berapa, dan sampai kapan. Di sini saya membuat
jam sekian, tanggal sekian, kemudian sampai dengan selesai. Kemudian kita rubah teksnya ya, untuk teksnya sesuai dengan kreasi teman-teman masing-masing ya. Jadi teksnya dapat dikreasikan, begitu juga dengan elemen-elemen pendukungnya dapat dikreasikan sesuai dengan kreasi teman-teman masing-masing. Kemudian selanjutnya kita kembali ke pembahasan ya. Kemudian sudah itu, kemudian teksnya kita sesuaikan ya, sesuai dengan jarak antara subjudul yang kedua dengan subjudul yang ketiga, supaya tidak terjadinya timpang tindih antara teks yang satu dengan teks yang lain. Kemudian untuk langkah cepatnya seperti biasa, kita klik teks yang sebelumnya, kemudian kita klik copy dan kemudian kita tambahkan. Kemudian kita tambahkan. Jadi di sini saya ingin memasukkan jenis-jenis perlombaan, tanggal-tanggal perlombaan yang akan dilaksanakan. Jadi kurang lebih penampakannya seperti ini. Saya ingatkan kembali bagi teman-teman, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Komen konten-konten apa untuk selanjutnya yang ingin saya buatkan dan bagaimana kelanjutannya. Oke, untuk langkah selanjutnya kita kembali menyesuaikan teks-teks yang sebelumnya. Kemudian kita lihat, kita perhatikan, kemudian kita rapikan. Apabila ada dirasa teks yang kurang rapi, kemudian kita rapikan dan kita sejajarkan. Kita lihat kembali bagian apa, elemen apa yang perlu kita tambahkan dan elemen apa yang perlu kita kurangi. Untuk caranya seperti biasa, kita pergi ke menu elemen, kemudian kita masuk ke menu elemen. Elemen apa yang ingin kita tambah dan elemen apa yang ingin kita kurangi. Jadi untuk penampakannya kurang lebih seperti ini. Ini dapat teman-teman lihat, di situ sudah ada hadiri dan ikutilah Gebiar Lomba 17 Agustus bersama sekolah. Kemudian jenis perlombaan yang kita adakan, misal perlombaan balap karung. Kemudian di bawahnya kita meletakkan jam, hari, tanggal, dan sesi selesainya acara. Kemudian di bawahnya ada perlombaan balap kelereng, jenis perlombaan balap kelereng, kemudian hari, tanggal, dan selesainya. Kemudian ada di bawahnya lagi perlombaan makan kerupuk, hari, tanggal, dan selesainya jam berapa. Jadi itulah caranya. Dan untuk langkah selanjutnya kita menyesuaikan teks-teks yang sudah kita buat agar terlihat rapi, agar tertata dengan indah. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita pergi ke menu elemen, kemudian kita menambahkan beberapa elemen agar poster yang kita buat terlihat lebih menarik. Untuk langkah yang pertama, di sini saya menggunakan elemen bercak cat ya, bercak cat ataupun bercak darah, biar filosofi dari kemerdekaannya nampak ya. Maaf seperti jaringan saya sedikit lelet ya. Ya, sembari menunggu jaringannya bagus ya, kita
menyesuaikan teks-teks yang sudah kita buat sebelumnya agar tertata dengan rapi dan tertata dengan indah. Karena pada dasarnya keindahan perlu di dalam kehidupan ini agar semuanya terlihat bagus, agar semuanya terlihat indah oleh mata. Ya, bukan hanya kita yang indah, tetapi segala sesuatu yang kita buat dan sesuatu yang kita ciptakan perlu terlihat indah. Jadi saya setel dulu wifi saya dengan beberapa kendala yang perlu saya perbaiki. Oke, sepertinya sudah normal. Kita masuk ke elemen bercak cat ataupun bercak darah, dan kita merubah warnanya menjadi merah ya, karena pada dasarnya 17 Agustus itu identik dengan pengorbanan darah, ataupun darah yang bercucuran, ataupun darah-darah pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan. Nah, itu selanjutnya kita masukkan elemen panjat pinang ya. Jadi biar ngena maksud ataupun makna tersurat dan makna tersirat di poster yang kita buat. Karena pada dasarnya setiap poster yang kita buat itu harus memiliki makna, baik itu berupa makna tersurat maupun makna tersirat. Seperti contoh di sini saya mengungkapkan makna 17 Agustus. Ya, makna tersuratnya di situ ada perlombaan dan ada perjuangan para pahlawan. Oke, itu langkah selanjutnya kita memasukkan elemen. Ya, sesuai dengan judulnya ya, perlombaan 7 Agustus. Kemudian kita memasukkan beberapa elemen yang berkaitan dengan lomba 17 Agustus. Ya, seperti memanjat pinang, ya, balap karung, makan kerupuk, ya. Kemudian untuk posisinya kita posisikan ke tempat yang menarik, ke posisi yang enak dilihat oleh mata, agar poster yang kita buat tertata dengan rapi dan indah. Dan kita lihat-lihat kembali. Oh, di sini ada apa yang perlu kita tambahkan kembali dan apa yang perlu kita kurangi. Dirasa sudah cukup. Apabila rasa kurang ditambahi, apabila dirasa lebih ya dikurangi. Kemudian di bagian manakah yang masih kosong? Oke, sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman, jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Oke, lupa di sini saya ingin masukkan elemen lapangan ya, agar terlihat tidak bolong ataupun agar terlihat tidak begitu kosong. Saya masukkan lapangan ya, kemudian saya letakkan di belakang orang-orang lomba dan bercak catnya kita posisikan. Sini saya rasa tidak perlu, kita hapus saja. Kalau terlalu lama juga tidak bagus. Oke, untuk itu kita sesuaikan kembali beberapa elemen yang perlu kita sesuaikan dan kita rapikan. Ini sebelum kita mengekspor poster yang kita buat, terlebih dahulu kita merapikan. Kita lihat kembali menu-menu apa saja yang perlu kita tambahi dan bagian-bagian mana saja yang perlu kita kurangi, agar nantinya poster yang kita buat dan poster yang kita ciptakan terlihat indah, bagus, dan menarik. Oke teman-teman, sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next time. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind.